Mertua PS menantu. Senin pagi yang cerah dan penuh dengan semangat baru, Al tampak sudah bersiap berangkat ke kantor. Hani, bangunlah, aku sudah mau berangkat. Buatan aku susu atau coklat hangat dong. Stepi menggeliat, matanya mengerjap. Tutup gordenya dong, Hani. Mataku silau, lagian aku masih ngantuk. Kamu minta saja sama si Sumi yang buatkan ya, please. Al menarik napas panjang, giginya gemerutuk menahan emosi. Tanpa bicara lagi, ia pun bergegas keluar dari kamarnya. Sampai di ruang makan, Al duduk menikmati sarapan paginya. Bisum, tolong buatkan Milo hangat ya. Sumi mengiyakan dari dapur yang jaraknya tidak terlalu jauh itu. Tidak lama kemudian, secangkir Milo hangat pun sudah tersaji di meja makan. Terima kasih, Bi. Mana Momi dan Mae? Iya, Tuan, sama-sama. Madam sedang menghirup udara pagi di pekarangan rumah. Kalau Mae sedang belanja lauk dan sayur di tukang sayur keliling di depan komplek. Jauhnya ke depan komplek, jalan kaki dia, Bi. Naik sepeda keranjang, Tuan. Nanti aku bilang Momi untuk belikan motor metik. Sudah pernah mau dibelikan, Tuan, tapi Mae menolak. Katanya dia mau sepeda saja sekalian sambil olahraga. Anak itu, ada-ada saja tingkahnya. Mae memang begitu, Tuan. Hehe. Bi, tolong buatkan capcay untuk Stepi ya. Tumisnya pakai olive oil sedikit saja. Masak sayurannya jangan terlalu lama. Biarkan setengah matang. Jangan pakai gula, penyedap, apalagi pecin. Cukup garam dan sedikit kecap. Baik, Tuan. Oh iya, satu lagi. Nasinya nasi merah dan minumnya air putih yang diberi irisan jeruk lemon ya, Bi. Harus air hangat dengan jangan dingin. Iya, Tuan. Ya sudah, kalau begitu Bi Sum bisa kembali ke dapur. Baik, Tuan. Al melanjutkan sarapannya sambil menunggu jam 7. Ia mempergunakan waktu untuk merevisi materi untuk meeting di kantornya nanti. Selamat pagi, Tuan Al. Sapa Mae menenteng banyak kantong plastik. Pagi, kamu habis borong? Hehe, iya nih, hehe. Mau berangkat sama-sama? Aku kuliah mulai jam 11, Tuan, jadi aku berangkat nanti jam 9 saja. Baiklah kalau begitu. Saya permisi, Tuan, mau simpan sayur dan lauk ke dapur. Oke, pungkas Mae meninggalkan tuannya yang sibuk berkutat dengan laptopnya di ruang tengah. Sesampainya di dapur, Sumi menanyai Mae perihal macam-macam sayuran yang dia beli. Kamu beli brokoli, jagung muda, kembang tahu dan bakso enggak, Mae? Hanya brokoli, yang lainnya enggak, Bi. Habisnya Madam enggak minta dimasakin capcay hari ini. Haduh, itu si mantu baru minta dibuatkan capcay. Nyonya Stepi sudah kasih list menu makanannya. Belum, Tuan Al yang bicara sama aku tadi waktu sarapan. Kasihan itu si Tuan Al udah punya istri masih saja sendirian sarapannya. Sudah biar saja belikan ya, Bi. Biar saya belikan ya, Bi, sayuran yang belum ada. Nanti sajalah. Kasihan kamu baru juga sampai. Santai aja, Bi. Mae melangkah pergi menuju keluar melalui pintu samping. Ia tidak ingin mengganggu tuannya yang sedang sibuk bekerja di ruang tengah. Sepeda keranjang berwarna ungu terong digenjot Mae dengan penuh semangat. Gadis belia itu memang tidak pernah mengeluh dengan apa yang dilakukannya. Ia selalu mengerjakan semua pekerjaan dengan sukarela dan ikhlas. Bahan untuk membuat capcay pun sudah di tangan. Kemudian ia pun bergegas mengayuh sepedanya kembali menuju rumah. Saat akan memasuki pekarangan rumah, tanpa diduga ia bertemu dengan Hanggi. Mae menyapa tamu tuanya itu dengan sopan dan ramah. Terlihat wajah sumringah di wajah Hanggi saat bertemu dengan asisten dari ibu bosnya itu. Silakan masuk dari pintu depan saja, Pak Hanggi. Tuan Al ada di ruang tengah. Saya mau lanjut ke dapur lewat samping. Hanggi mengangguk dan berjalan memasuki rumah atasannya. Pagi itu Al menyuruh manajer handal kepercayaannya itu untuk datang membantunya merevisi materi rapat yang akan disampaikan. Pengalaman Hanggi yang sudah lama di bidang pemasaran produk membuatnya mudah dalam membuat konsep berniaga yang efektif dan menggena sasaran. Tidak sampai 15 menit, materi yang harus diperbaiki pun sudah rampung ia diselesaikan. Silahkan diminum teh hangatnya, Pak Hanggi, ucap Mae menyodorkan secangkir teh manis hangat kepada tamu Al. Terima kasih, Dek Mae. Kalian sudah saling kenal? Tanya Al.
Iya, Pak Al, dulu kami bertemu secara tidak sengaja. Dek Mae menolong putri saya waktu itu. Hanya menemaninya ke toilet, bukan menolong seperti Wonder Woman. Hehe. Al dan Hanggi tertawa. Setelah itu, Mae pamit untuk kembali ke dapur. Saat Mai melangkah pergi berlalu, Hanggi mencuri-curi pandang menatap punggung gadis yang membuat hatinya tiba-tiba menjadi berdesir. Al yang menyadari hal itu mencolek bahu bawahannya itu. Naksir ya sama si Mai. Hanggi gelagapan salah tingkah tiba-tiba menjadi gagap. Ah, itu tidak Pak. Haha, kamu itu ngomong apa, Nggi? Hanggi tersenyum malu. Isi hatinya diketahui oleh atasannya. Mau aku comblangin? Maksud Pak A? Ya, mau aku bantu tidak supaya kamu dan Mai bisa dekat? Kamu kan duda, tidak ada salahnya mencoba dekati Mai kalau memang kamu suka. Pak, tapi apakah santai saja, aku akan coba tanya dia apa dia sudah punya pacar atau belum. Kamu jangan salah tingkah seperti itu. Hehe. Hehe, terima kasih banyak Pak Al. Oke, kita berangkat sekarang ya. Baik Pak Al. Mae, panggil Al. Mae berjalan cepat memenuhi panggilan tuannya. Ya Tuan. Aku dan Hanggi mau pamit, tolong kunci pintu ya. Baik Tuan. Dek Mae, saya permisi dulu. Baik Pak Hanggi. Wait, Mae. Jangan panggil Hanggi ini dengan sebutan Pak. Dia masih muda, hanya beberapa tahun di atasku. Panggil saja Mas, goda Al sambil melirik Hanggi. Mai yang tidak sadar kalau tuannya sedang merencanakan perjodohan antara dirinya dengan Hanggi, mengangguk dan mengulangi ucapannya dengan mengganti kata Pak menjadi Mas. Ya sudah, kami pamit ya. Baik Tuan, Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Mas Hanggi. Mai mengantar kepergian keduanya sampai di ambang pintu. Setelah anak majikan dan tamunya itu sudah berlalu, ia pun segera menutup pintu dan kemudian menguncinya. Lalu Mai pun kembali ke dapur untuk menemani majikannya sarapan pagi. Siapa tadi itu, Nak? Tamunya Tuan Al, Madam. Oh, si Stepi mana? Aku belum lihat batang hidungnya. Mungkin masih tidur, Madam. Haduh, gitu tuh kalau punya istri gadis manja. Matahari sudah di atas kepala masih ngorok. Aku tidak suka kalau anak muda malah seperti itu. Bukannya turun menemani suami sarapan mengantarnya sampai di depan. Ini masih berkeliaran di alam mimpi. Madam Lisa mencebik kesal, wajahnya masa menampakkan rasa marah dan jengkel kepada Stepi, menantu barunya. Mai diam, tidak ingin banyak berkomentar. Ia menyadari kalau itu bukan rumahnya untuk ikut masuk ke dalamnya. Tak lama Sumi datang menyimpan satu piring capcay panas. Punya siapa ini? Tanya Madam. Punya Nyonya Stepi, Madam. Perhatikan porsinya, Sum. Nanti kamu kena damprat lagi. Hehe. Sumi terkekeh mengingat kejadian semalam soal kentang rebus yang ia buatkan. Madam, jangan begitu ah. Mae mengingatkan majikannya agar tidak lagi mengungkit kejadian semalam. Madam Lisa tertawa, ia kembali menyuapkan sepotong perkedel kentang ke dalam mulutnya. Usai sarapan, Mai berpamitan kepada majikannya untuk berangkat kuliah. Dia menunggu ojek online yang sudah dipesannya di pos depan rumah, yang dijaga oleh Agus. Ting, Mai melihat ponselnya, sebuah pesan WA masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Assalamualaikum, Dek Mae. Ini saya Hanggi. Kalau Dek Mae nggak keberatan, tolong save nomor saya ini. Pesan WA diakhiri dengan emoticon senyum yang sangat manis. Mae tersenyum lalu mengetik pesan balasan kepada Hanggi. Waalaikumsalam. Oke, saya save nomor Mas Hanggi. Ting, terima kasih ya. Selamat kuliah, Dek. Jempol Mae kembali menari-nari di atas permukaan layar ponselnya. Sama-sama, Mas. Selamat kerja juga. Agus yang memperhatikan tingkah Mae langsung menggodanya. Cie, yang senyum-senyum habis dapat pesan dari seseorang. Apaan sih Pak Agus? Ini WA dari Mas Hanggi temannya Tuan Al. Wah, hebat sekali bisa dapat perhatian dari seorang manajer perusahaan. Sebentar lagi kamu akan dipanggil Nyonya Manajer dong. Mae, Bapak turut berbahagia pastinya nanti, Nak. Mae mendengus karena terus diledek oleh Agus. Ia pun bangkit dari duduknya berjalan menghampiri ojek online yang datang menjemputnya. Suami dari Sumi itu terkekeh karena gadis yang
Sudah ia anggap sebagai anaknya itu berlalu sambil melirik sinis kepadanya. Mae, usiamu sudah cukup kok kalau memang mau sudah punya pacar. Di dalam rumah kekacauan pun terjadi. Madam Lisa mengamuk karena menantu barunya itu kembali membuat ulah. Kamu harus ikut aturan di rumah ini, Stepi. Semua demi kebaikanmu, semua menantu yang masuk ke rumah mertuanya itu harus patuh terhadap semua ketentuan yang dibuat di rumah mertuanya itu. Stepi mencebik, ia ingin kembali membantah semua ucapan mertuanya namun ditahan oleh Sumi. Sudah Nyonya, kasihan Madam kalau Anda terus membantahnya. Sumi berbisik kepada istri dari tuannya itu. Sumi, untuk apa kamu menahannya untuk tidak bicara kepadaku? Biarkan saja aku mau dengar apa yang mau dia ucapkan. Sumi yang ketakutan segera masuk ke dalam dapur. Biasanya kamu tidak menghargai masakan Sumi. Kamu tahu si Sumi itu sudah susah payah membuatkannya untukmu. Harga sedikit saja, jangan meludahkan makanan yang sudah dibuatnya. Rasanya tidak enak, Mom. Masa iya aku harus memaksakan diri untuk memakan makanan yang tidak enak? Stepi membela diri tak mau kalah. Tunjukkan caramu yang sopan, panggil dan bicara pada Sumi baik-baik. Beritahu dia rasa seperti apa yang kamu inginkan. Jangan memakai dan melepas makanan seperti tadi. Aku tidak suka. Walaupun Sumi itu statusnya hanya asisten rumah tangga, tapi dia kerja di sini sudah lama sekali. Suaminya saja hormat dan sopan sama si Sumi. Aku muak denganmu, Mom. Mommy selalu saja seenaknya kepadaku. Kalau kamu muak denganku, kenapa kamu mau diperistri oleh Al yang notabene adalah anak orang yang memuakkan seperti aku? Aku mencintai Al, dia juga sangat mencintai aku. Untuk itu tidak ada alasan bagiku untuk menjawab semua pertanyaan konyolmu itu, Mom. Seandainya kau bukan istri dari anakku, sudah tentu aku akan mengusirmu dari sini. Aku tidak takut dengan ancamanmu itu, lakukan saja sekarang. Maka dengan senang hati aku akan meninggalkan rumah ini. Brak, Madam Lisa mengebrak meja makan. Dengan wajah penuh angkara murka, wanita lanjut usia tersebut berlalu meninggalkan sang menantu yang menatap tajam kepadanya. Stepi yang kadung emosi pun segera berdiri. Ia melangkah pergi menuju kamarnya di lantai atas. 1 jam kemudian, si menantu baru keluar dari kamarnya. Penampilannya sudah rapi dan cantik. Rupanya ia akan pergi karena merasa sumpah di rumah besar milik ibu dari suaminya yang dianggapnya sangat menyebalkan itu. Di luar rumah, Stepi meminta kunci mobil sedan putih milik Madam Lisa kepada Agus. Nyonya harus izin dulu sama Madam Lisa, saya takut salah, ucap Agus. Apa? Mau pakai mobil saja harus izin dulu? Orang kayak macam apa ini? Punya uang banyak tapi mobil hanya ada 1. Wajar Nyonya, di rumah ini mobil hanya ada 1, kan yang tinggal di rumah ini hanya Madam Lisa. Tuan Al kan ada mobilnya. Kamu gak usah ngajarin saya ini pendidikannya tinggi. Gak kayak kamu yang hanya tamatan sekolah rendahan. Maafkan saya Nyonya, kalau begitu tolong teleponkan taksi. Baik Nyonya, sebentar saya panggilkan. Agus berlalu masuk ke dalam pos, melaksanakan perintah istri dari tuan mudanya. 10 menit kemudian taksi pun datang. Tanpa berterima kasih atau berpamitan, Stepi berlalu masuk ke dalam mobil sedan biru tersebut. Cek cek. Sombongnya isi Tuan Ali itu cantik tapi kok kayak gitu. Agus geleng-geleng kepala. Setelah mobil taksi melaju, ia pun segera menutup pagar dan kembali masuk ke dalam pos. Saat sore hari tiba, Maya dan Al pulang bersamaan. Kedatangan mereka disambut oleh Madam Lisa yang tengah duduk bersantai di teras sambil menikmati secangkir teh hangat dan beberapa potong bolu pandan di piring. Seperti biasa, Mai meraih tangan majikannya dan menciumnya dengan takzim. Istrimu semenjak tadi siang pergi, tidak tahu kemana, pamit pun tidak. Al menoleh ke arah Mai, hanya Mai yang tahu borok yang ada di dalam rumah tangganya yang baru seumur jagung itu. Ya Mom, dia sedang menjenguk orang tuanya, katanya sudah rindu sekali. Al berkilah menutupi kesalahan istrinya. Ia tidak ingin sang ibu membenci wanita yang sangat dicintainya. Karena merasa tidak enak, Mai pun berpamitan untuk masuk ke dalam duluan. Kamu bilang sama istrimu jangan perlakukan Sumi dan Mai dengan kasar. Dia harus sopan karena mereka orang-orang yang sudah menemani serta mengurusku selama ini. Baik Mom, maafkan Stepi ya, mungkin dia belum terbiasa dengan keadaan di rumah ini. Aku tidak membencinya, Al. Hanya saja sangat jengkel akan sikapnya yang berani membantah dan berbicara kepadaku dengan nada tinggi. Iya, Mom, nanti aku akan bicara kepada Stepi. Ya sudah, kamu bersihkan diri sana.
Al mengangguk dan kemudian masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ia melihat Mae yang akan masuk ke dalam kamarnya. "Mae," panggil Al. "Ya tuan, ada apa?" Al berjalan menghampiri Mae. "Tengah malam nanti aku tunggu kamu di teras belakang ya. Aku mau bicara lagi." "Baik tuan." Setelah itu keduanya pun berpisah masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Hingga saat waktu yang ditunggu pun tiba. Mae keluar dari kamarnya berjalan menuju teras belakang rumah majikannya. "Tuan," sapa Mae, "duduklah di sampingku, Mae." Al menupuk busa alas kursi rotan. Mae menurut dan ia pun duduk di samping putra bungsu Madam Lisa. Stepi enggan pulang. Ia minta tinggal terpisah dengan Momi. "Menurutmu bagaimana?" "Maafkan, Tuan. Saya tidak tahu harus jawab apa. Kenapa kamu bingung? Biasanya pendapatmu selalu tepat dan bisa menjadi solusi di setiap masalahku, Mae." "Ini menyangkut dua orang wanita yang memiliki arti penting bagi Tuan Al. Saya rasa Tuan juga merasa kesulitan untuk menjawabnya. Untuk itu, aku minta pendapatmu. Di dalam hukum Islam, tanggung jawab seorang pria yang sudah menikah tetap sama terhadap ibu kandungnya, Tuan. Jadi Anda tidak bisa mengesampingkan kewajiban Anda terhadap Madam Lisa. Tapi seandainya harus ditinggal berpisah hanya berdua dengan istri Anda adalah jalan yang terbaik dan demi kebaikan keduanya. Maka lakukanlah, dengan catatan Tuan harus tetap memperhatikan Madam Lisa." "Niatanku juga begitu, Mae, karena kalau Stepi tetap tinggal di sini, aku khawatir dengan ketentraman keduanya. Aku pusing kalau dua wanita yang aku cintai selalu mengadu satu sama lain." "Ya, kalau niat Tuan demi kebaikan bersama, lakukanlah." "Terima kasih, Mae. Lagi-lagi kamu sudah mengurangi beban di hatiku ini. Kepalaku rasanya tidak berat lagi." "Sama-sama, Tuan." "Oh iya, Mae. Apa pendapatmu tentang Hanggi?" "Dalam hal apa, Tuan?" "Apa kamu menaruh perasaan istimewa kepada Hanggi?" "Apa sih maksudnya, Tuan? Saya bingung." "Kamu tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti, hah?" "Saya sungguh-sungguh tidak mengerti, Tuan. Hanggi suka kepadamu, bagaimana menurutmu?" "Itu haknya, saya tidak bisa melarangnya." "Bukan itu maksudku, dia suka sama kamu. Apa kamu merasakan hal yang sama terhadapnya?" "Ya, saya suka, tapi hanya sebatas teman biasa saja." "Yah, dia suka sama kamu lebih dari sekadar teman biasa tuh, Mae. Jangan bercanda, Tuan. Aku serius, makanya aku ceritakan soal si Hanggi itu sama kamu. Dia pekerja keras, baik dan pintar, Mae. Ya, walaupun dia duda, tapi kan dia masih muda dan masa depannya cerah." "Jangan begitu, Tuan. Saya belum siap untuk ke arah situ, masih mau kuliah." "Ah, usiamu sudah 20, masa pacaran saja kamu tidak siap?" "Saya tidak mau pacaran, Tuan. Saya maunya nanti langsung menikah, dan pacarannya nanti setelah menikah saja, saat sudah halal." "Jadi kamu menolak Hanggi?" "Ya, lagi pula apa? Lagi pula saya sudah menyukai orang lain." "Siapa? Bukan orang yang Tuan kenal?" Teman kampusmu?" "Bukan, Tuan." "Siapa?" "Tuan tidak usah tahu, kamu ini sok kayak artis, hehe." "Hehe, sudah ya, Tuan. Saya mau tidur, besok ada kuliah pagi." "Oke, aku juga sudah mau tidur kok." Keduanya pun beranjak dan masuk ke dalam rumah. Di dalam kamarnya Mai kembali menangis saat mendengar tuan mudanya itu akan pergi meninggalkan rumah dan hidup berdua dengan istrinya. Entah mengapa hatinya merasa tidak rela kalau pria yang sangat dicintainya itu harus pergi dan jauh dari dirinya. Namun ia pun tersadar dari lamunannya. Ia segera beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah karena telah memelihara cinta terlalang di dalam hatinya.